Bab 593. Julian Luo yang menahan diri. Saat mereka mengetahui bahwa orang-orang dari Tanah Suci telah tiba di benua Pendekar Hitam, Julian Luo dan pasukannya segera pindah ke lokasi kota kuno yang berjarak ratusan mil jauhnya, dan dia membawa semua master alam bangsawan ke kota kuno. Dia tidak memilih untuk membiarkan tentara mengikuti karena dia ingin melihat apakah orang-orang dari Tanah Suci bisa membunuh warrior yang atau tidak. Sebenarnya tidak perlu membahas mampu menghancurkan warrior yang, selama orang-orang dari Tanah Suci dapat menekan warrior yang dan manusia kerangka itu, dia akan segera memerintahkan tentara untuk menyerang kota. Karena jika tidak ada yang menekan warrior yang dan manusia kerangka, lalu membiarkan keduanya bertarung dengan tentara, maka itu pasti akan menjadi bencana bagi pasukannya. Itu adalah Raja Manusia. Hans memandang Julian Luo dari kejauhan dan bertanya. Monica mengangguk dan berkata, dia telah menguasai kekuatan iman di 3 ranah dan ada pedang Raja Manusia di tangannya, jadi kekuatannya sangat kuat. Sangat kuat. Pada saat ini, pria lain di samping Hans berkata dengan nada menghina, jika sangat kuat, dia tidak mungkin tidak bisa menyerang sebuah kota. Monica, aku tidak menyangka setelah kamu datang sekali ke benua Pendekar Hitam akan menjadi begitu lemah. Sekarang aku sedikit paham mengapa kakakmu Lisa bisa masuk ke tim pedang pengawal suci, sedangkan kamu tidak bisa. Pada saat ini, wanita yang berwajah sama dengan Monica melirik pria yang berbicara dan berkata, Harry, bersikap sopan pada adikku, kalau tidak, aku tidak keberatan untuk membuatmu melihat darah. Harry tampak sedikit takut pada Lisa dan mendengus dingin, tidak berbicara lagi. Monica menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan suara rendah. Dia tahu betul bahwa orang-orang di depannya ini tidak akan terlalu menganggap penting warrior yang, Julian Luo dan Skeleton, karena di mata mereka warrior yang dan yang lainnya adalah manusia dari benua Pendekar Hitam, di mana benua Pendekar Hitam itu adalah tempat yang ditinggalkan oleh Master, jadi bagaimana mungkin orang-orang dari dunia yang ditinggalkan ini bisa dibandingkan dengan mereka? Jika dia tidak melihat warrior yang dan Julian Luo serta kekuatan sebenarnya dari Skeleton, dia juga tidak akan terlalu menganggap warrior yang dan yang lainnya. Dia berniat untuk memperingatkan semua orang lagi, tetapi Monica tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, karena dia sudah melihat pemikiran mereka, termasuk kakaknya. Mereka tidak berpikir bahwa warrior yang dan yang lainnya memiliki tingkatan yang sama dengan mereka. Alfredo, pergi dan bicaralah dengan Raja Manusia untuk jangan ikut campur nanti, aku tidak ingin diganggu dalam duel, kata Hans. Setelah mendengar ini, Alfredo sangat gembira, kemudian buru-buru berlari ke depan Julian Luo dan yang lainnya. Julian Luo, kakak seperguruanku mengatakan bahwa nanti ketika dia melawan warrior yang, kamu jangan ikut campur, apakah kamu mengerti? Alfredo memandang Julian Luo dengan sombong dan berkata, jika kamu berani campur tangan, kakak seperguruanku akan segera membunuh kalian semua, percaya atau tidak. Dia tidak senang dengan warrior yang, tetapi lebih tidak senang dengan Julian Luo, karena sebelumnya Julian Luo mengabaikannya di depan Monica dan bahkan berbicara serta tertawa dengan Monica yang membuatnya sangat tidak senang. Mendengar ucapan Alfredo, Julian Luo dan Master Alam bangsawan lainnya sangat marah. Melihat adegan ini, mata Alfredo penuh dengan penghinaan dan dia mencibir, kenapa? Apakah kalian ingin bertarung denganku? Apakah kalian berani? Aku akan berdiri di sini dan membiarkan kalian membunuhku, jika kalian tidak membunuhku, maka kalian adalah cucuku. Apakah kamu sebegitunya ingin mati? Julian Luo berkata dengan dingin. Sialan. Apakah kamu berani membunuhku?
Alfredo menunjuk hidung Julian Luo dan dengan sinis berkata, "Jika kamu berani menyentuhku, kakak seperguruanku pasti akan membunuh master alam bangsawan kalian ini. Jangan berpikir bahwa dengan kamu memiliki lebih dari 10.000 master alam bangsawan, jadi kamu berpikir kamu sangat hebat. Master alam bangsawan itu bahkan lebih rendah daripada seekor anjing. Siapa yang tahan? Aku akan membunuhmu." Pada saat ini, pendekar hitam dari alam bangsawan tingkat kelima meraung, tubuhnya bergerak dan telapak tangannya mengarah pada kepala Ian. Pada saat yang sama, ada lebih dari puluhan master alam bangsawan tingkat 5 ke atas juga menyerang bersama-sama. Julian Luo ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Pada saat ini, beberapa lampu pedang melintas di lapangan dan selusin master alam bangsawan yang sebelumnya menembak dipotong setengah oleh lampu pedang ini. Apakah orang rendahan seperti kalian berhak menyentuh orang-orang dari tanah suci? Hans membawa beberapa orang ke depan Julian Luo dan yang lainnya. Meskipun mereka menghadapi lebih dari 10.000 master alam bangsawan, tetapi tidak ada sedikit pun ketakutan di wajah mereka. Hans dan yang lainnya hanya memandang Julian Luo dan para master alam bangsawan di belakang Julian Luo juga memandang Julian Luo. Keputusan akan bertarung atau bertahan, semuanya berada di tangan Julian Luo. Julian Luo menggenggam pedang Raja Manusia di tangan kirinya erat-erat, wajahnya sedalam air dan jauh di matanya, ada niat membunuh. Setelah beberapa saat, Julian Luo perlahan melepaskan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Semoga kalian beruntung." Melihat adegan ini, Hans dan yang lainnya menunjukkan tatapan jijik dan beberapa pendekar hitam alam bangsawan di belakang Julian Luo, terutama master alam bangsawan yang bukan milik kerajaan Dinghan pun seketika menunjukkan kekecewaan. Mereka biasanya adalah orang-orang yang berstatus, jadi bagaimana mungkin mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Sekarang, setelah menerima penghinaan semacam ini, mereka pun masih harus terus menahannya. Penguasa manusia, apakah kakak seperguruanku mati sia-sia? Pada saat ini, seorang master alam bangsawan tiba-tiba berkata dengan dingin. Di antara puluhan master alam bangsawan yang meninggal lebih awal, salah satu di antaranya adalah sektenya. Apakah kakakku juga mati sia-sia? Kemudian master alam bangsawan yang lain berdiri. Dan juga adik sepenguruanku. Di bawah interogasi orang-orang ini, wajah Julian Luo menjadi sangat buruk. Dia tahu betul bahwa jika orang-orang ini tidak diberi penjelasan, pasti akan membuat orang-orang ini tidak percaya padanya. Namun, jika ingin memberikan penjelasan kepada orang-orang ini, itu berarti mereka harus bertarung hingga titik darah penghabisan dengan beberapa orang dari tempat suci ini. Pada saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan lebih banyak master alam bangsawan, tetapi juga menyinggung tempat suci yang mengerikan itu. Keuntungan yang didapatkan tidak sebanding dengan kerugiannya, itu tidak ada gunanya. Memikirkan hal ini, Julian Luo menarik napas dalam-dalam, memandang dingin orang-orang yang berdiri, kemudian berkata, "Aku punya pertimbanganku sendiri, mundur." Haha. Salah satu pendekar hitam tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ini yang disebut sebagai Raja Manusia. Ini yang disebut sebagai juru bicara dunia. Ini yang disebut sebagai pemimpin di masa depan." Ucapan warrior yang benar bahwa Sang Pencipta benar-benar buta. Ketika dimarahi oleh seseorang, dia pun masih ingin menahannya. Jika seperti itu, maka jangan panggil dia sebagai Raja Manusia, sebut saja sebagai orang bodoh. Seorang lelaki tua di samping Julian Luo langsung muncul di depan pendekar hitam, lalu menamparnya dengan roh binasa. Omong kosong. Pria tua itu mendengus dingin, kemudian kembali ke sisi Julian Luo.
Tetua Lin hebat sekali. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Wuji berdiri dan berkata, sebelumnya juga ada tetua dari Sekte Wuji yang meninggal di tangan pihak lain. Sekarang atas nama Sekte Wuji, aku bertanya kepada penguasa manusia, apakah tetua dari Sekte Wuji mati sia-sia? Oh iya, dengan aku bertanya seperti ini, apakah tetua Lin juga ingin membunuh aku? Untuk apa tetua Wu bersikap begitu? Julian Luo berkata, Sekte Wuji adalah sekutu inti kerajaan Dinghan dan bukannya kita harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Ketua Sekte Wuji terdiam beberapa saat, kemudian berkata, aku sudah paham maksud dari penguasa manusia. Aku akan melaporkan masalah ini ke Sekte. Tidak peduli bagaimana keputusan Sekte, aku tetap akan pergi dari sini. Dia berkata, berbalik dan pergi. Tetua Lin yang ada di sebelah Julian Luo menyipitkan matanya dan ingin bergerak, tetapi dia dihentikan oleh Julian Luo. Ada 7 atau 800 master alam bangsawan dari Sekte Wuji. Jika tetua pihak lain dibunuh, maka orang-orang ini pasti akan melawan. Sekali orang-orang ini melawan, akan ada lebih banyak dan lebih banyak orang yang menolak. Pada saat itu, keadaan mungkin akan berada di luar kendalinya. Masih ada beberapa orang yang ingin pergi, tapi mereka tidak memiliki keberanian. Julian Luo mementingkan Sekte Wuji, tetapi tidak dengan mereka. Jika ada yang keluar pada saat ini, dia pasti akan menjadi burung pertama yang akan dibunuh oleh Julian Luo. Haha. Pada saat ini, Alfredo tiba-tiba tertawa dengan sangat keras. Tawa itu seperti tamparan panas di wajah Julian Luo dan yang lainnya. Monica, ini yang kamu sebut Raja Manusia. Mengapa aku melihatnya seperti seorang pengecut? Harry tiba-tiba berkata, sepertinya disengaja agar Julian Luo dan yang lainnya bisa mendengarnya. Ekspresi Julian Luo suram dan pedang di tangannya tiba-tiba mulai bergetar. Dia berkata, semuanya, kalian berasal dari tanah suci dan aku tidak ingin membuat masalah dengan kalian, tetapi kalian berpikir bahwa kerajaan Dinghan itu bisa ditindas seenaknya. Aku memang sedang menindas kamu, lalu apa? Alfredo masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Hans. Hans sedikit mengangguk ke arah Julian Luo dan berkata, Yang Mulia menghormati tanah suci, jadi kami juga tidak punya alasan untuk memusuhi Yang Mulia. Kedatangan kami kali ini karena warrior yang, aku mendengar bahwa warrior yang juga musuh Yang Mulia, bila begitu maka kita memiliki musuh yang sama. Hans mundur satu langkah dan hal ini membuat wajah Julian Luo terlihat sedikit lebih baik, lalu berkata, benar. Mungkin kita akan bekerja sama untuk melawan pendekar hitam di masa depan, jadi kita seharusnya tidak saling membunuh pada saat ini bukan? Hans mengangguk. Julian Luo berkata lagi, karena kalian di sini untuk membalas dendam, tenang saja. Aku berjanji untuk tidak ikut campur dalam dendam kalian dan warrior yang. Hehe, aku salah berbicara. Dengan kekuatan beberapa dari kalian, bukankah itu cukup untuk berurusan dengan warrior yang? Kami cukup menunggu kalian di samping. Julian Luo, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pada saat ini, Ian mencibir, aku akui, warrior yang memang kuat. Tetapi itu hanya di dunia kalian, di tanah suci kami, dia hanya dianggap sebagai kentut. Hari ini kami akan menunjukkan padamu dengan jelas seberapa jauh perbedaan orang-orang di dunia ini dengan kami dari tanah suci. Aku akan menunggu dan melihatnya. Julian Luo berkata pelan. Pada saat ini, Julian Luo tiba-tiba berharap warrior yang akan menjadi lebih kuat, karena dia benar-benar ingin melihat keadaan mengenaskan orang-orang ini. Hans melirik Julian Luo, lalu berjalan memasuki kota kuno bersama beberapa orang.
Warrior yang keluar untuk terima kematianmu. Suara pedang ditambah dengan energi hitam, menyapu kota kuno seperti badai. Seketika seluruh kota kuno terdengar suara gemuruh kegilaan pedang. Bersambung.